Cu cu cururu, cu cu cururu, cu cu cururu. Baik, pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang Q&A seputar manajemen. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan sampai habis. Oke, di sini ada Deki Fahrozi dan ada saya sendiri. Oke. Dan di sini ada Sri Handayani dan Wahyu Ramadhani sebagai anggota dari kelompok 3. Kelas tahun ya. Oke guys, berhubung video ini dibuat pada hari Minggu, jadi kelas-kelas ditutup guys. Kita akan buat di rumput abadi. Nah, kita nanti buat di sini guys. Ya Fer. Oke guys, mungkin kita lanjut kepada sesi Q&A seputar manajemen pemasaran dan manajemen yang lainnya. Baik, kepada saudara Ferdi bisa dibacakan kuesioner yang sudah diberikan dari teman-teman yang sudah mengisi kuesioner tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan tentang soalnya, yaitu yang pertama itu mengenai jika kalian menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, langkah apa yang akan kalian ambil untuk mengembangkan SDM di perusahaan kalian? Baik, dimulai dari Saya mungkin bisa menjawab dulu. boleh. Menurut saya, dalam mengembangkan manajemen sumber daya manusia, hal terpenting dalam mengembangkan manajemen sumber daya manusia tersebut dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan tersebut dari perusahaan tersebut. Mungkin segitu saja dari saya. Baik, selanjutnya menurut pendapat saya sendiri mengenai manajemen SDM itu tersendiri, yaitu mungkin jika saya jadi manajer, saya akan langkah pertama yaitu yang harus saya perhatikan mengenai yaitu tentang planning kedepannya seperti apa, karena dalam suatu perusahaan tersebut kita mempunyai banyak pesaing, jadi setidaknya kita harus mempunyai planning ke depan yang terbaik buat perusahaan kita. Mungkin hanya itu pendapat saya mengenai manajemen SDM. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapatnya. Bagaimana sih cara mengembangkan MSDM dalam sebuah perusahaan jika kalian menjadi pemimpin di sana? Mungkin langsung saja ya, biar Lanjut ke pertanyaan kedua next. iya. Yaitu yang kedua, pertanyaannya yaitu apa yang terjadi apabila fungsi manajemen tidak diterapkan? Fungsi manajemen kalau nggak diterapkan mungkin ya bisa tidak teratur. Ya kalau kita nggak ada planning, kita kan nanti bingung jadinya mau mengarahkan kemana gitu. Ya begitu. Oke. Bisa di next ke pertanyaan selanjutnya ya. Yaitu pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara paling tepat untuk dapat dilakukan oleh manajer untuk mengatur karyawan perusahaan yang sulit diatur agar dapat mengikuti aturan perusahaan itu tersendiri. Menurut saya dengan menerapkan memberikan punishment atau reward kepada karyawan yang memberikan reward kepada karyawan yang rajin dan memberikan punishment kepada karyawan yang tidak patuh akan aturan yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Mungkin dari tadi bisa menambahkan. Oke, next. Next. Baik, yang keempat pertanyaannya yaitu tentang manajemen keuangan. Yang pertama itu apa yang kalian ketahui tentang investasi? Bisa dimulai dari saudara Deki. Apa sih investasi yang menurut
investasi itu apa sih? Menurut saya, Hadap dosen. investasi merupakan salah satu menanam sebuah saham di sebuah perusahaan. Menurut saudara Wahyu, sama. Iya, Supaya nanti untung kita. untuk mendapatkan keuntungan gitulah. Yang banyak. Menurut Ferdi. Baik, menurut saya mengenai investasi yaitu masalah pengertian sama kayak Mas Dekinya, yaitu tentang bagaimana cara kita menanam, bukannya kayak menanam padi ya guys ya. Tapi menanam uang. Nah itu di salah satunya poin yang terpenting yaitu untuk penghasilan baik kita sendiri maupun orang lain. Mungkin hanya itu. Mungkin Menurut saya itu investasi adalah menabung untuk masa depan. Soalnya kita kan punya pencapaian untuk masa depan. Oke. Mungkin dari saya sendiri ya, betul apa yang dikatakan Mas Deki. Kita investasi itu kita menanamkan sebuah modal kepada sebuah perusahaan yang kita percaya untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Bisa di next untuk ke pertanyaan selanjutnya. baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang apa pendapat kalian tentang investasi bodong yang saat ini marak terjadi? Bisa saya. Oke. Menurut saya pendapat saya terkait investasi bodong yang saat ini terjadi, kita jangan mudah terpengaruh oleh iming-iming yang bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat, karena di sisi lain dari keuntungan yang cepat kita akan bisa menghabiskan uang dengan cara yang cepat juga ya, seperti itu. Dan juga terkait investasi bodong, sebaiknya kita hindari seperti itulah. Terus Baik, menurut saya mengenai investasi bodong yaitu merupakan investasi yang kurang baik bagi kita. Kenapa saya bilang kurang baik? Soalnya investasi bodong itu merupakan suatu hal yang negatif bagi diri kita sendiri, lebih-lebih bagi orang lain. dapat merugikan gitu ya. Iya betul. Ya, jadi kita gak mendapatkan keuntungan, malah rugi yang ada. Bisa di next. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu investasi apa yang paling menguntungkan menurut kalian? Bisa disampaikan dari saudara Deki. Baik, investasi yang sangat menguntungkan ialah berinvestasi di suatu universitas atau di rumah sakit. Kenapa demikian, Mas? Karena kalau kita berinvestasi di rumah sakit atau di sebuah universitas, itu akan pernah tutup gitu. Oh, jadi terus kalau Iya, kita menurut Mas Dekinya, kita berinvestasi di sebuah universitas atau rumah sakit karena tidak akan putus lah istilahnya. Ya, menurut Mas Wahyu, investasi apa sih yang paling menguntungkan menurut Mas Wahyu? mungkin juga lebih ke investasi emas. Kalau September Mungkin menurut Mas Wahyunya, investasi yang paling menguntungkan adalah investasi emas karena setiap tahunnya mengalami kenaikan dari harganya tersebut. Terus menurut Ferdi, apa sih investasi yang paling menguntungkan? Sama pendapatnya dengan mungkin sama sudah ya, dengan saudara. udah terwakili gitu. Sama Wahyu. Ya. Oh, mungkin jadi sama menurut Mas Wahyunya Soalnya adalah itu paling banyak diminati dari Iya. para nasabah, Masyarakat lah. ya masyarakat umumnya juga yang investasi. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya tidak setuju kenapa emang gitu? karena ada alasan
alasannya. Alasannya Coba bisa. Disebutkan mungkin kita dapat wawasan dari kalian mengapa bilang begitu. Nah, karena menurut saya pribadi, investasi apa yang paling menguntungkan adalah investasi ilmu. Karena dengan ilmu kita dapat menguasai tentang investasi tersebut. Percuma kalau kita investasi emas atau menginvestasikan uang kita kepada universitas atau rumah sakit, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita akan juga pasti rugi gitu loh. Karena emas sendiri tidak setiap tahun juga akan mengalami kenaikan, termasuk juga pada yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu terkait krisis ekonomi yang terjadi karena COVID, pandemi, terus juga ada perang antara konflik Rusia dan Ukraina. Jadi harga emas mengalami penurunan yang sangat tajam. Tapi ya akhir-akhir ini sudah mencapai angka 1 juta lah kurang lebih, seperti itu. Nah, mungkin bisa di next kepada pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai pemasaran. Yaitu pertanyaannya, berikan pendapat kalian mengenai e-commerce. Kayak jual beli digital istilahnya. Ya, Itu bisa memudahkan belanja. tentang Shopee. Mungkin Shopee dan kesan. Ya. Apa pendapatnya Mas Deki? Ya, kita dapat membeli barang dengan mudah Ya, tanpa harus ketemu dengan penjual. mungkin dari saudara Mas Wahyu. Tentang e-commerce menurut saya itu adalah sebuah platform online yang menggunakan kita untuk membeli suatu barang tanpa harus sama kayak Mas Deginya, tanpa harus Bertemu langsung mungkin ya dengan penjual. Jadi mungkin seperti itu. Dari saudara Ferdi sendiri. Baik, menurut saya tentang e-commerce itu merupakan suatu jual beli online. Sepertinya sering kita gunakan, salah satunya yaitu aplikasi Shopee, baik itu di TikTok maupun Lazada. Nah, itu tujuannya untuk mempermudah pembeli agar tidak langsung mungkin bagi mager yang mau keluar. Lagi mager ya. Lagi panas-panasnya gitu. Jadinya kayak masih cuaca panas gitu kan, jadi mau keluar itu kayak Kalau bisa di rumah kenapa harus keluar gitu Iya ya kan? istilahnya. Ada yang mudah, kenapa yang perlu? Ya, jadi cuman kita buka HP aja, tidur kan, barang pun datang gitu. diantarkan lagi ya. Nah, iya. Jadi semudah itu ya. Mer. Menurut saudara Sri gimana? Itu juga memiliki ketertarikan, seperti variasinya banyak banget gitu kan. Benar. Nah, Ya. jadi e-commerce menurut saya e-commerce itu adalah platform di mana bisa mempertemukan antara penjual dan pembeli melalui internet tanpa harus bertemu langsung, berkontak langsung. Jadi kita hanya perlu di rumah. Dengan demikian kita bisa mempermudah dalam transaksi jual beli. Seperti itu. Istilahnya mempermudah nggak apa? Praktis gitu loh. Ya, COD. ya banyak sistem yang dapat memudahkan gitulah dalam pembelian. Ya mungkin segitu saja. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Nah, mengenai tentang pertanyaan selanjutnya yaitu tentang manajemen pemasaran. Yaitu pertanyaannya, berikan pendapat kalian mengenai apa pendapat kalian mengenai produk rokok ilegal? Sangat berbahaya kan? Ya, Saya akan membahas tentang apa itu rokok ilegal. ya. Rokok itu merupakan salah satu
pajak pajak Mungkin. yang paling besar itu ya masuk kepada Iya. pajak. negara gitu ya. Ketika rokok ilegal, pajak itu kan akan apa itu? Tidak masuklah ke negara. Ya, terus dari mungkin bisa saya simpulkan ya teman-teman, menurut Mas Dekinya terkait rokok ilegal itu rokok tanpa membayar bea cukai gitulah. Ya, itu kan. Ya, menurut saudara Wahyu, Kalau saya rokok lah, karena harganya itu murah daripada yang lain, makanya dibeli. mungkin dari lebih hati-hati lah. lebih hati-hati ya. Oke. Dari Sergi, Nah, menurut saya sendiri mengenai mengenai rokok ilegal itu merupakan apa ya, rokok yang tanpa adanya perizinan negara, tidak membayar bea Tidak cukai ya, membayar. sama seperti yang disampaikan Mas Deki sebelumnya. ya tentunya itu sangat berbahaya bagi kita, soalnya rokok itu merupakan Siapa tahu ada bahan kimianya gitu ya, yang bisa buat yang enggak illegal aja bahaya, apalagi yang illegal. makanya kita sebagai konsumen, lebih-lebih bagi yang menonton video kali ini, hati-hati ke Ya, depannya. hati-hati. hati-hati. Apalagi Contohnya yang bagi cowok Iya, yang suka merokok-merokok ini. Oke, jadi seperti itu saja. Next, yaitu pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang kalian lakukan ketika ada pelanggan yang tidak puas atau kecewa dengan layanan perusahaan kalian? kalau saya pribadi ya, ada pelanggan yang tidak puas terkait pelayanan dari perusahaan yang saya pegang. Tentunya kita memastikan untuk pertama kali yaitu meminta maaf, selanjutnya memperbaiki kesalahan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, benar. Mungkin menurut teman-teman yang lain ada tambahan dari saudara Mas Deki? Ada. Terwakilkan. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke, mungkin demikian sesi Q&A dari kelompok 3 seputar manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kelompok 3